Ibu Kepala Sekolah, Bu Tasmini SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Bubutan 8 beserta staf yang saya hormati. Hari ini kita akan melakukan atau saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak angkatan 8, yaitu di modul 1.4 tentang membangun budaya positif di sekolah. Langsung dimulai saja, oke? Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama yaitu peserta dapat menjelaskan disiplin positif. Kedua, peserta dapat menjelaskan teori motivasi. Ketiga, peserta dapat menjelaskan keyakinan kelas. Keempat, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, peserta dapat menjelaskan 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam, peserta dapat menjelaskan segitiga restitusi. Sebelum kita ke kegiatan diseminasi ini, kita membuat sebuah kesepakatan kelas dulu. Jadi kesepakatan kelas apa yang akan kita buat untuk hari ini? Di sini sudah ada 1 peserta mengikuti kegiatan dengan baik. Yang lainnya bisa disebutkan, nanti kita sepakati bersama-sama dulu. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat hari ini? Sekarang kita posisinya yang belajar ya. Jadi kita membuat sebuah kesepakatan sebelum kita melakukan diseminasi ini dulu ya. Kita buat kesepakatan dulu. Monggo, ada terus ada lagi? Jawab. Ada lagi? Aktif ya, aktif. Sudah? Ada lagi? Sudah. Disiplin. Ya. Ini kesepakatan kelas atau kesepakatan belajar kita pada hari ini ada 5, yaitu 1 peserta mengikuti kegiatan dengan baik. Setuju Ibu? Setuju. Yang kedua seorang 1, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat aktif, dan yang kelima disiplin. Gimana, setuju semua? Setuju ya? Berarti ada 5 kesepakatan kelas kita dalam belajar hari ini. Topik eksplorasi atau pembahasan pada siang hari ini yang pertama yaitu arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat posisi kontrol sebagai guru. Yang kelima segitiga restitusi. Ini adalah 5 poin yang akan kita pelajari tentang budaya disiplin. Jadi kita sebagai pendidik butuh 5 poin ini. Kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu makna disiplin. Yang Ibu tahu tentang disiplin itu seperti apa? Gimana Bu? Ibu bilang patuh ya. Biasanya kalau kita mendengar kata disiplin pasti berhubungan sama tertib, patuh, takut gitu ya. Peraturan ya. Ya, kata disiplin itu sering dikaitkan dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada suatu peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Kalau ada kata disiplin, kalau ada kata peraturan pasti di belakangnya pasti ada hukuman. Ya, biasanya seperti itu. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak perlu digunakan sama sekali tidak usah digunakan. Jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir. Jadi kalau kita seumpama bisa memotivasi anak untuk bersikap
sikap disiplin, jadi hukuman itu tidak usah diterapkan. Menurut Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat terhadap diri anak tersebut. Disiplin yang dimaksud itu disiplin apa? Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita, yang dimaksud dengan motivasi eksternal. Kalau internal itu dari diri kita sendiri, keluar dari rasa yang keluar dari diri kita sendiri. Sedangkan kalau eksternal itu dari dorongan orang lain. Teori motivasi perilaku manusia. Kita juga belajar tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak ataupun kita kalau disuruh disiplin, itu pasti yang pertama itu ada, kalau menurut teori motivasi pasti ada hukuman. Kita takut dapat hukuman, makanya kita bersikap disiplin. Nah, ini namanya motivasi eksternal, jadi dari orang lain. Contohnya siswa sama guru. Kalau guru sudah memberikan peraturan tidak boleh datang terlambat, kalau nanti datang terlambat disuruh pulang, itu namanya motivasi eksternal dari guru. Tapi melalui apa? Melalui suatu hukuman. Biasanya yang melakukannya itu pasti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kalau tidak melakukannya, kira-kira saya akan mendapatkan apa? Mendapatkan sanksi atau hukuman apa? Itu kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, biasanya berupa reward, penghargaan. Kalau kamu nanti datangnya tepat waktu, nanti dikasih bintang sama Bu Aris. Kalau kamu nanti bisa mengerjakan tugas dapat nilai 100, nanti dapat trofi dari Bu Aris. Itu adalah sebuah imbalan atau reward. Memang anak-anak pasti akan disiplin, pasti akan berlomba-lomba untuk melakukan disiplin tersebut. Nah, itu juga termasuk dalam motivasi eksternal dari orang lain. Ada alasannya kenapa dia harus melakukan disiplin. Dan itu biasanya yang ada di pertanyaan dirinya sendiri, itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya akan melakukannya. Kira-kira kalau saya datangnya tepat waktu, nanti saya dapat apa ya dari guru? Itu karena penghargaan. Yang ketiga, itu untuk menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita dari dirinya sendiri. Berarti ini namanya motivasi internal. Tujuan dari sebuah kedisiplinan menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi di poin ketiga ini, itu anak akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya tanpa ada dorongan dari orang lain. Dia melakukannya dengan dirinya sendiri, tanpa ada imbalan, tanpa ada imbalan atau hadiah ataupun dapat hukuman. Itu kalau poinnya ketiga dari dirinya sendiri. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Ibu pasti kemarin habis ada sosialisasi tentang kurikulum merdeka ya. Di kurikulum merdeka itu kita pertama masuk kelas, itu biasanya kita disuruh buat apa, Bu? Membuat apa? Membuat sebuah keyakinan kelas. Pastinya kita membuat keyakinan kelas. Kenapa sih keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan? Sedangkan sebelum kita ada kumer, itu pastinya kita buatnya apa? Peraturan kelas. Dan itu yang membuat siapa? Gurunya, satu pihak, ya, satu pihak. Tapi di sini di kurikulum merdeka kita dituntut untuk memerdekakan anak-anak. Jadi anak-anak biarkan memilih aturannya sendiri, keyakinannya sendiri. Kita sebagai apa? Sebagai pendamping. Ya, jadi kita yang pertama harus membuat keyakinan kelas yang mana? Kenapa sih? Kok tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Alasannya, mengapa kita memiliki peraturan harus
Iya, gitu. Dari keselamatan. Coba kalau dia atau dirinya sendiri berpikir, oh ya pakai helm itu ternyata butuh buat kita. Karena apa? Karena itu menyangkut keselamatan kita. Kalau kita tidak pakai helm, tapi kecelakaan jatuh, akhirnya berbahaya buat kita. Bukan hanya karena apa? Karena taat peraturan pemerintah. Ya. Yang kedua, mengapa kita memakai peraturan 3M pada saat pandemi kemarin? Pastinya kita kan takut kalau nggak pakai, kalau tidak coba di sekolahan kita diterapkan 3M. Mau melepas takut gara-gara ada peraturan, takut ada nanti pengawas datang, ya takut ada sidang tertentu, takut ada sidang. Padahal sebelumnya kalau dari diri kita sendiri penting tidak memakai masker, penting tidak mencuci tangan, penting kan ya, penting sebelum corona, sebelum pandemi, pastinya kalau ada motivasi dari dirinya sendiri pasti sudah memakai masker, sudah menjaga jarak, mencuci tangan. Berdasarkan karena kena pandemi, akhirnya kita membiasakan peraturan ini. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dari diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan, jadi dari dirinya sendiri. Masih tentang keyakinan kelas. Apa sih tadi yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi sebuah keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan yang dibuat bersama-sama. Kalaupun di kelas itu dibuat bersama siswa dan guru. Jadi tidak ada yang membuat hanya satu pihak. Jadi dua-duanya saling memberikan pendapat. Kalau menurut dosen, keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh, kalau peraturan pasti anak-anak takut untuk melanggar. Tapi kalau sudah ditegur, besoknya bisa berulang lagi kan? Ya. Tapi kalau keyakinan kelas, apalagi itu dari idenya anak-anak, pendapatnya anak itu, saya mengusulkan untuk tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu. Pastinya anak-anak karena dia menginginkannya seperti itu, keyakinannya seperti itu, pasti dia tidak akan melakukannya. Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Pasti di sini ibu-ibu sudah jago untuk membentuk keyakinan kelas. Cuma di sini saya menyampaikan saja, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada aturan yang lebih rinci dan konkret. Sifatnya itu lebih bisa diterima sama anak-anak daripada untuk yang peraturan. Kalau peraturan kan mengikat, anak-anak takut. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang positif, yang baik. Contohnya apa? Jangan ada, kalau bisa ya, kalau membuat keyakinan kelas itu jangan ada. Itu. Jadi tinggal nanti gurunya yang menuliskan di depan, gitu. Kalau menulis sendiri mungkin kesulitan kalau untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih bisa. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah dibuat, alangkah baiknya dalam kurun waktu 1 bulan itu keyakinan kelas itu berjalan dengan lancar nggak? Ada nggak yang perlu diperbarui, dievaluasi lagi? Itu untuk membentukkan keyakinan kelas. Nah, ini bedanya pembentukan keyakinan kelas antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, contoh di situ ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, sifatnya menyuruh. Kalau bisa di keyakinan kelas itu kita ambil nilai kebajikannya saja apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan apa yang diambil dari tidak mengganggu orang lain? Yaitu apa? Menghormati orang lain atau diri sendiri. Hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti apa? Nilai kebajikan berarti nilai yang mau kita ambil
dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan yang kita harapkan yaitu anak dapat menjaga keselamatan, menghormati orang lain. Terus dalam menggunakan narkoba itu termasuk kebajikan, nilai kebajikan yaitu kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ini juga sama, menghormati orang lain atau kesabaran. Nah, kalau tadi sudah tentang keyakinan kelas, sekarang tentang hukuman. Di sini ada saya gabung langsung dihukum oleh penghargaan. Maksudnya dihukum oleh penghargaan itu seperti apa? Menurut Alfi, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah pengertian dari Alfi tentang penghargaan. Jadi gini Bu, kalau kita kadang kita berpikir anak ini tidak bisa mengerjakan tugasnya dengan cepat. Bagaimana kalau kita kasih penghargaan? Nah, kalau kamu nanti cepat selesainya dikasih Bu Aris permen, gitu kan? Berarti kita kan berpikir kalau dia itu tidak mampu untuk mengerjakannya. Makanya kita memberikan reward. Padahal sebenarnya reward atau penghargaan itu bisa membuat anak semakin apa? Semakin terpuruk, semakin tidak bisa mengerjakan, tidak bisa mandiri. Nah, ini ada poin dihukum oleh penghargaan itu bisa membuat anak-anak apa dampaknya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Yang dimaksud dengan penghargaan jangka panjang dan pendek itu apa? Pemberian penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Yaitu tadi contohnya, anak tidak bisa datang tepat waktu, besok dijanjikan mendapatkan permen dari gurunya. Akhirnya dia apa? Dia akan tepat waktu, ya kan? Tapi pada suatu hari, bu gurunya lupa memberikan penghargaan permen. Anaknya kecewa gak Bu? Kecewa kan? Akhirnya apa? Besok dia tidak akan datang lagi karena dia melakukannya hanya karena penghargaan. Itu jangka pendek dan jangka panjangnya. Pemberian penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ya tadi seperti saya contohkan tadi, dia kalau sudah tidak kecewa, tidak mendapatkan sebuah penghargaan, pasti dia tidak akan melakukannya lagi. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Tiap hari bu gurunya harus kasih permen. Soalnya itu apa? Karena dia mendapatkan motivasinya dari eksternal, bukan dari internal, dari dirinya sendiri. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau diberi pujian di depan orang banyak, maka yang lainnya akan merasa iri karena dia tidak diberikan penghargaan. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Jadi ini merusak hubungan dalam satu kelas. Kita nggak apa-apa sih memberikan penghargaan, tapi kalau bisa jangan selalu diberikan penghargaan. Anak-anak, hari ini Bu Aris akan memberikan sebuah tes, memberikan sebuah kuis. Kalau kalian nanti dapat nilai 100,
100 betul semua, Bu Aris akan memberikan 1 bintang kepada kalian. Akhirnya si A, si B, si C mendapatkan nilai 10. Dikasihlah bintang sama Bu Aris. Yang lainnya karena hanya salah 1, pasti mereka akan merasa apa? Kecewa. Kedua, mereka akan berusaha lagi, tapi ternyata mereka masih belum bisa. Akhirnya kecewa. Yang dapat itu saja. Nah, inilah penghargaan merusak hubungan. Jadi di dalam kelas pasti ada persaingan. Anak-anak pasti akan merasa tidak suka sama siswa yang pintar tadi, ya kan? Dan yang pintar tadi juga akan merasa kamu nggak bisa. Aku nggak mau berteman dengan kamu lo nggak bisa, kamu nggak boleh ada di kelompokku. Nah, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berusaha mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi menurunkan kualitas. Yang sudah berkembang akhirnya stuck berhenti. Yang belum berkembang dia terus berusaha. Nah, ini dampaknya di mana? Dampaknya yang menurunkan kualitas itu yang sudah berhasil. Akhirnya mereka bosan. Mereka bosan dengan kondisinya seperti itu. Akhirnya mereka tidak akan menambah kualitas kerjanya lagi. Penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi kurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Anak yang tadinya nggak bisa nulis puisi, kalau sudah dikasih iming hadiah, pastinya bisa nggak Bu? Ya bisa kan, walaupun itu nggak sempurna. Coba sekarang kalau kita menyuruh anak menulis puisi karena tugas tanpa ada imbalan, kira-kira anak-anak mengerjakannya dengan semangat atau tidak? Tidak kan? Iya, pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau ada imbalan hadiah, pasti dia akan cepat. Soalnya banyak mengejar untuk cepat selesai. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para siswa memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif. Saat mereka dijadikan suatu penghargaan, pastinya lebih cepat. Penghargaan menghukum, ini Bu yang ditakutkan. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalkan dalam sistem ranking di KTSP dulu ya, itu masih menggunakan sistem ranking ya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena selisih nilainya itu cuma sedikit. Ya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diterapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Bu guru tadi loh, kalau saya dapat nilai 100 dapat hadiah, kenapa sekarang nggak dapat hadiah? Pasti saya akan merasa kecewa, merasa dihukum. Nah, kembali lagi ke motivasi dalam diri. Bu, ngantuk Bu. Kita sendiri dulu ya Bu. Biar kita lebih segar lagi. Ya, kita sendiri dulu, bisa berdiri. Monggo berdiri. Ya, ini tidak sulit kok, tidak perlu gerakan banyak ya. Cuma biar tidak ngantuk. Soalnya kan sudah jamnya jam siang, biar tidak ngantuk. Di sini saya akan memberikan sebuah SPG. Kita bersama-sama dengan kunci, kata kunci yang saya berikan. Ikuti apa yang saya ucapkan apabila ada kata pegang, dan jangan ikuti kata-kata saya bila tidak ada kata-kata pegang.
pegang Baunya sendiri, Bu. Baunya sendiri. Berarti masih ganteng ya. Pegang bau sudah. Pegang kepala, mata. Nah kan, ngantuk kan? Ya kan? Ayo, udah konsentrasi kan? Ayo. Pegang hidung, pipi. Bu Marta ngantuk. Pegang pipi, Bu Marta ngantuk. Pegang bibir, perut. Tepuk tangan. Ternyata masih banyak konsentrasi. Kita lanjutkan. Cuma actionnya Ya kelihatannya saja, tetapi ternyata masih bersemangat untuk belajar. Iya, motivasi dari dalam diri, intrinsik. Saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat berbicara, membaca, timbul pijat di matanya dan sebuah senyum di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan dari sendiri. Itu motivasi dari dirinya sendiri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Jadi kalau bisa, pada saat anak itu bisa menulis di kelas 1 contohnya, Bu Guru, saya bisa menulis huruf A. Kalau bisa, Bu Guru jangan memberikan reward dulu, maksudnya itu pinter kamu dapat bintang dari Bu Aris, jangan, biar dia merasa senang dulu. Kalau dia sudah merasa senang, baru nanti yang kedua, ketiga baru kita berikan motivasi tersebut. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah pertanyaan, kita jawab bersama-sama aja. Tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau di keyakinan kelas itu tidak ada hukuman, adanya konsekuensi. Jadi apa yang dia lakukan mendapatkan konsekuensi, bukan hukuman. Kira-kira soal yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bisa jawab. Baca dulu, dibaca dua soal nggak apa-apa, habis itu dijawab. Yang pertama, ya, saya coba jawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah merupakan hukuman. ya, yang kedua, Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis sebagai satu konsekuensi. konsekuensi, ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah merupakan hukuman. Hukuman, terus Menggantikan kertas tugas teman yang melaju jalan-jalan adalah konsekuensi. Moga, Devi, untuk melanjutkan. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa itu? Hukuman. Hukuman. Terus, ya nanti kita lihat jawabannya bersama-sama. Terus, yang satu. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan hukuman. Ya, terima kasih. Tepuk tangan, Bu. Ya. Dari Bu Rini dan Bu Devi tadi sudah menjawab mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi. Bu, hukuman itu berarti sifatnya apa? Apa? Menghukum, berarti membuat jerah anak-anak. Walaupun itu tanpa ada hubungannya sama apa yang dia lakukan, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu adalah apa? Iya, tanggung jawab dari apa yang dia lakukan, berarti ada hubungannya sama apa yang dia lakukan. Contoh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena apa? Karena dengan anak terlambat dari sekolah, kalau sudah mendapatkan hukuman lari, apakah mereka tidak akan mengulanginya lagi? Bisa Mengulangi lagi kan?
tidak ada pengaruhnya sama anak saat dia terlambat kan? Berarti itu hukuman. Ya. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Nah, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk apa? Konsekuensi, karena dia sudah apa? Iya, mencoret-coret, dan dia konsekuensinya apa? Harus membersihkannya. Iya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, kenapa hukuman? Karena tidak ada terkaitan dengan tidak memakai masker harus push up. Yang ada apa anak? Capek, ya kan? Yang ada capek. Harusnya kita apa? Kalau anak, iya bu. Kalau anak tidak memakai masker, konsekuensinya apa? Kita memberikan masker bisa. Nah, kamu ditanya dulu, kenapa kamu tidak pakai masker? Gak bawa bu, lupa. Berarti kita tugasnya apa? Iya, memberikan. Kalau ada, ya kalau tidak ya kita memberikan nasihat besok pakai ya nak ya. Itu jangan memberikan sebuah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan, ya melakukannya dan dia juga mencoretnya, makanya dia harus menggantikannya. Berjemur di lapangan basket U12 ya karena mengobrol dengan temannya itu termasuk hukuman. Nah, ini tadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang harus terjadi, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit kalau hukuman itu, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek saja, bukan jangka panjang. Tapi kalau hukuman, dia bisa membekas dalam ingatannya anak-anak. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi sifatnya stimulus atau tanggapan. Nah, sekarang kita berganti ke 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Di sini sudah dituliskan ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, dibagi, kerjasama, terus penguasaan, berhubungan sama harga diri, keinginan untuk dianggap, terus berprestasi, diakui. Kalau kebebasan itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan kesenangan berhubungan sama bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kita semuanya butuh apa tidak, Bu? Butuh. Butuh. Kita tidak hanya butuh bertahan hidup saja, tapi kita juga butuh kasih sayang, butuh diterima, juga butuh kesenangan, kebebasan. Jadi 5 dasar ini perlu atau butuh sebagai manusia kita. Nah, di sini ada sebuah kasus kebutuhan dasar manusia. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hari, sedang bingung ulah salah satu muridnya di kelas, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai guru menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Saya coba nih. Iya, bukan, Bu. Kalau ada yang salah mau koreksi. Kalau saya seandainya menghadapi seperti itu, saya panggil si Agus. Pertama itu, saya tanya, apa kamu lakukan seperti itu? Terus kemudian misalnya jawaban Agus, istilahnya dia di situ, dia diakui dia sebagai pemimpin. Gitu.
itu juga misalnya kalau itu terjadi pada satu anak biasanya kan gitu, teman yang merasa istilahnya yang dikira dia bahwa istilahnya korbannya dia itu ya, istilahnya korbannya dia itu otomatis ngajari anak yang jadi korban. Intinya ini saya temui juga dalam artian mari kita berbagi dengan Tuhan. Intinya gitu, kita besarkan juga apa yang dia lakukan itu, walaupun perilaku Agus itu di mata kita tidak benar, istilahnya itu salah seperti itu. Dan Agus juga kita harus juga berbagi. Intinya kamu harus bisa melihat teman yang kamu rawat seperti itu, kamu merasa kasihan tuh. Itu saya coba jawaban seperti itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, Ibu, terima kasih sudah berkenan untuk menjawab kasus ini. Kalau Ibu menjadi Ibu Ani, yang Ibu lakukan tadi mendatangi anaknya, dipanggil, ditanyai dengan baik-baik, kira-kira alasanmu kenapa. Nah, itu nanti ada yang dilakukan Ibu itu sudah bagus. Nanti kita mengacu ke restitusi. Nah, di sini Ibu tadi mengambil posisi kalau seumpama dia pengen menjadi seorang pemimpin, berarti 5 posisi kebutuhan manusia tadi berarti ada di posisi mana? Yang ini tadi berarti di posisi mana? Penguasaan, ya, penguasaan, karena dia ingin dihargai, ingin dianggap sebagai pemimpin. Nah, di sini kita ulas. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Ibu tadi sudah benar menanyakan dulu kepada Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti posisi kebutuhan dasarnya yang perlu dipenuhi adalah bertahan hidup. Karena dia lapar, makanya dia meminta ke temannya. Yang kedua, apabila jawaban Agus itu karena senang temannya menjadi perhatian dia, berarti kebutuhan yang perlu dipenuhi yaitu kebutuhan cinta dan kasih. Nah, yang ini dikatain tadi, kalau Agus merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya itu adalah sebagai penguasaan. Nah, kalau jawabannya merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, itu yang dipenuhi adalah kebutuhan dari kebebasan. Sedangkan yang terakhir kalau kesenangan karena dia iseng, jawabannya aku seneng bu, lain dalam wajahku kesel sama aku, itu berarti dia merasa senang, dia butuh, berarti butuh kebutuhan kesenangan. Itulah contoh dari 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, sekarang 5 posisi kontrol sebagai guru. Kita sebagai guru pada saat mengatasi suatu masalah terhadap anak, kita tuh memiliki 5 kontrol sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Siapa? Posisi sebagai manajer. Kita menemukan solusi terhadap kesalahan anak, biar anak memperbaikinya sendiri, menemukan solusinya sendiri. Jadi tidak harus kita yang menyuruh anak-anak. Itu kalau posisi yang tepat sebagai guru. Nah, ini restitusi. Selanjutnya restitusi. Apa sih restitusi itu? Mungkin itu sudah ibu-ibu lakukan setiap hari. Cuma namanya saja yang belum tahu. Masih restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak merasa bersalah, contoh tadi anak makan di dalam kelas, kita jangan langsung kamu gak boleh makan di kelas, keluar kamu kalau makan di kelas, tidak boleh seperti itu. Kita harus melakukan restitusi, ditanya baik-baik. Pasti anak itu memiliki alasan kenapa dia makan di kelas. Sembilan ciri-ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi
Bagaimana cara kita membuat atau melaksanakan segitiga restitusi itu? Segitiga berarti ada tiga tindakan yang akan kita lakukan pada saat anak melakukan kesalahan. Yang pertama itu yaitu dengan cara menstabilkan identitas. Jadi setiap orang di sini, setiap orang biasanya kita kalau mendatangkan anak yang salah, kita tanyakan dulu. Oh iya, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan hanya kamu saja kok yang melakukan kesalahan. Bu guru juga benar. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak jangan datang-datang sudah dituduh, sudah dihakimi, jangan seperti itu. Ditanya dulu, terus dibesarkan hatinya dulu. Oh iya, yang kamu lakukan itu memang salah, tapi semua orang pasti melakukannya. Itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Kita cari tahu alasannya apa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan yang ketiga meyakini, menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Itu cara melakukan segitiga restitusi. Nah ini kalau menstabilkan identitas itu biasanya guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu pertanyaan yang biasanya dikasihkan pada saat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu biasanya kita memberikan pertanyaan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya itu. Apa yang penting bagi kamu? Apa kamu memiliki alasan kenapa kamu berbuat salah seperti itu? Yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau anak sudah menjelaskan alasannya, baru kita menanyakan keyakinan. Contoh tadi, anak yang umpama di dalam kelas, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau sudah tahu, ini ada contohnya. Bisa dilihat, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di dalam kelas saya.
Bu Lini? Udah, ya. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan kita, sekolah kita bisa menerapkan budaya positif ya Bu ya, supaya sekolah kita menjadi lebih baik lagi dan tidak hanya memberikan sebuah hukuman, tapi kita membiasakan anak untuk memunculkan apa tadi? Memunculkan motivasi intrinsik dari mereka. Ya, di sini saya Andi Susanti, JGP Angkatan 8 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekali.